Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Mawijenam Astu Namasidam. Om Manobhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat berjumpa pendengar Pro 1 RRI Batam dan juga umat Hindu yang mungkin menonton secara live stream di RRI Net Batam. Malam ini Selasa tanggal 13 Februari 2024 dalam acara Mimbar Agama Hindu. Saya Katniartik sebagai host di sini dan juga hadir di tengah kita yaitu narasumber Bapak Gede Somanita. Beliau adalah penyuluh agama Hindu yang sangat aktif di Kota Batam. Selamat malam Pak Gede. Om Swastiastu. Ya, malam ini semoga berbahagia kita ya bisa hadir selama 30 menit ke depan dalam acara Mimbar Agama Hindu ini. Nah, pendengar, beliau akan memberikan materi yang berjudul Pemilu Damai dalam Perspektif Hindu. Nah, untuk itu, pendengar dan juga penonton Pro 1 RRI Batam dimanapun berada, baiklah mari kita dengarkan paparan beliau. Sebelumnya saya bacakan pantun. Ya, kita dengarkan. Negara India ada lembah sungai Sindhu. Sungainya panjang, dikunjungi orang ramai. Berjumpa kembali di Mimbar Agama Hindu, materinya tentang pemilu yang damai. Om Swastiastu. Om Gyana Timirandasya. Gyana Gyana Salakaya Ceksurun Milisam Gyana Tasmai Sri Gurawi Namaha. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara. Guru Saksat Param Brahma. Tasmai Sri Gurawi Namaha. Maka semua berarti kembali sama-sama yang diberikan pada hari ini. Jadi hari ini kita akan memaparkan satu tema seperti tadi yang sudah dijelaskan tentang pemilu damai dalam perspektif Hindu. Om Abhikram Astu Namasidam. Jadi dalam kitab suci Hindu masih, khususnya Ityasa, Purana, termasuk Weda. Di situ tidak hanya mengajarkan kita tentang bagaimana caranya mencintai Tuhan, bagaimana caranya kita menjalin hubungan dengan Tuhan, bagaimana caranya kita agar bebas dari kelahiran dan kematian. Tapi di situ juga mengajarkan tentang bagaimana kita mensejahterakan sebuah negara, bagaimana kita caranya peduli kepada negara. Gitu. Di dalam kitab suci Weda, khususnya dalam Purana atau Ityasa, di situ dijelaskan tentang bagaimana seseorang Brahmana mempersiapkan pergantian sebuah pemimpin pada waktu masa kepemimpinan Hastinapura, yaitu Yudhishthira berakhir. Beliau menyerahkan kepada putranya bernama Parikesit Maharata. Ya. Jadi di situ dijelaskan, wahai para Brahmana yang terpelajar, Parikesit, hari ini akan dimulai sebuah kepemimpinan untuk menguasai dunia sebagai para penyembah Tuhan yang agung di bawah bimbingan para Brahmana yang terbaik, yang terlahir 2 kali, yang terlahir 2 kali artinya dia Brahmana. Ya. Kemudian dia memerintahkan berdasarkan kualitas-kualitas yang akan diramalkan oleh para astrologi ahli, dan pada saat ketika dia lahir pun dia sudah tahu bahwa orang ini memiliki jiwa kepemimpinan. Secara astrologi sudah dibaca mati. Bagaimana nih, cocok tidak jadi pemimpin? Kalau tidak cocok mungkin dia akan digembleng terus seperti itu. Kemudian di situ juga dilihat kualitas-kualitasnya. Bagaimana penilaian dirinya, sifat-sifatnya, apakah dia memenuhi etika, memenuhi seorang pemimpin gitu. Karena ini masalah orang banyak. Gitu. Nah, pada waktu itu satu negeri ini satu batawasa, hanya ada satu kepemimpinan pada waktu itu, Parikesit Maharata.
Nah, kemudian seorang raja, seorang pemimpin tidak hanya ahli di dalam menguasai ketatanegaraan yang diatur dalam Arthasastra. Di situ ada aturan-aturan ketatanegaraan, dijelaskan bagaimana caranya memimpin negara ini, bagaimana manajemen negara ini dengan baik. Nah, tapi dia juga harus memiliki sifat-sifat pandita sama darsinaha. Di dalam Bhagavad Gita dijelaskan seseorang harus memiliki mental-mental seperti para resi. Zaman dahulu raja itu berarti dikenal sebagai raja resi, berarti. Raja resi. Ya, raja atau kepemimpinan. Resi artinya dia mentalnya seperti resi. Cara berpikirnya seorang seperti para resi. Dia harus bijaksana, dia harus ahli dalam mengetahui kebenaran apa yang harus saya ucapkan. Pantas tidak saya mengucapkan hal yang seperti apakah ini ideal untuk saya ucapkan kepada masyarakat seperti itu, berarti. Di dalam Bhagavad Gita menjelaskan para resi yang rendah hati berdasarkan pengetahuan yang sejati melihat seorang brahmana yang bijaksana dan lemah lembut, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing, dan orang yang makan anjing dengan penglihatan yang sama. Seorang raja harus memiliki sifat yang sama kepada siapapun. Karena yang menurut para raja zaman dahulu, penduduk itu tidak hanya manusia, berarti. Ya, itu kayak pepohonan, termasuk binatang. Itu termasuk rakyatnya. Termasuk yang tadi disebutkan dalam semua harus dilindungi. Pada zaman pemerintahan Jayakusunu, pohon-pohon termasuk beringin yang paling besar sampai yang pohon yang paling kecil yang dapat melindungi kita, karena itu merupakan paru-paru dunia. Itu harus dilindungi oleh para raja. Sampai sekarang pun di Bali, beringin, pohon yang paling besar itu sangat dilindungi. Karena beringin itu juga mampu menyimpan air ketika di musim panas. Iya, untuk kehidupan. Ya, jadi begini, Pak Gede ya. Nah, tadi disebutkan untuk mencari pemimpin itu dalam pandangan Hindu bagaimana? Pemimpinan Hindu yang ideal itu apakah nantinya adanya di kitab-kitab suci agama Hindu itu juga dimuat di situ? Mengingat besok itu kan adalah hari penting bagi bangsa Indonesia. Hari pemilu, mencari pemimpin yang ideal bagi bangsa Indonesia. Tentunya menurut kepemimpinan Hindu sendiri secara ideal bagaimana? Apakah ada dalam kitab suci? Ada itu di dalam. Kita bisa belajar dari sejarah-sejarah Purana, mati. Sejarah-sejarah Purana seperti Raja Dasarata, kemudian Yudhistira, kemudian Parikesit Maharat, kemudian Bibhisana. Mereka adalah raja-raja yang dianggap sebagai yang tadi saya jelaskan, raja resi. Memang itu ada orang pilihan. Iya, orang pilihan. Zaman dulu mati, ketika dia ingin memiliki pemimpin, beda seperti sekarang. Kalau zaman dulu kan sistem dinasti. Iya. Ya. Kalau zaman dulu tuh ketika ingin melahirkan seorang pemimpin dalam sistem dinasti, mereka berdoa membuat yagya yang sangat besar. Dia berdoa kepada Tuhan. Setelah itu, ketika dia lahir, dijadikan seorang pemimpin. Ya, seperti Sri Rama muncul setelah yagnya dilakukan. Karena ada seorang para dewa yang muncul dari api yagya, dia keluar membawa payasa dari sebuah makanan dan dibagikan kepada istri-istrinya, kemudian istri-istrinya itu hamil. Lahirlah Sri Rama. Nah, Sri Rama pada waktu itu menjadi Raja Alengka. Raja Ayodhya. Ayodhya, betul. Jadi ketika itu dia memerintah ketika dia memerintah, semua rakyatnya merasa terlindungi. Sejahtera juga. Sejahtera sekali. Damai, aman, sentosa. Tetapi ketika dia mau pergi ke hutan untuk memenuhi perintah ayahnya, di situ rakyatnya merasa sangat kehilangan. Karena meninggalkan seperti itu. tempat tinggalnya ya untuk
tinggal di hutan, mengasingkan diri. Sangat mencintai sekali rakyatnya si Rama. Nah, seperti itulah ketika seorang pemimpin yang memberikan perlindungan dengan cara yang tepat, maka rakyat pun akan mencintai dengan rasa cinta yang sangat besar pasti. Jadi pemimpin itu tentu saja harus di bawah bimbingan seorang brahmana. Tidak lepas dari seorang brahmana. Ya. Zaman dahulu ketika para pemimpin harus didampingi oleh para brahmana yang memiliki kualifikasi khusus. Tidak hanya diberikan ilmu perang dan nurdeweda, tetapi juga diberikan arta sastra, yaitu bagaimana caranya memimpin sebuah negara dengan cara yang tepat. Maka dari itu ketika seorang raja dia punya dharma, punya swadharma yang sangat baik, dia memiliki dharma. Seorang raja tidak hanya membuat manajemen dengan baik, tapi dia juga harus berpegang teguh pada dharma. Nah, segala satu keputusannya itu sesuai dengan dharma. Jadi maka dari itulah zaman dulu raja itu disebut dengan Naradewa berarti. Nara artinya manusia, dewa artinya Tuhan. Jadi perwakilan dari Tuhan, namanya Naradewa. Sangat diagungkan sekali, sangat dimuliakan sekali. Bagaimana seseorang mencintai Tuhannya seperti bagaimana dia mencintai rajanya seperti mencintai Tuhannya sendiri, karena dia adalah perwakilan daripada para dewa. Seperti itu. Maka itulah ada konsep-konsep teologi yang dibuat oleh agama Hindu, bagaimana caranya memimpin dengan cara yang benar. Nah, di dalam Dharma Sastra menjelaskan walaupun raja itu masih kecil, tidak bisa diremehkan. Jadi dia tidak bisa dianggap bahwa mereka adalah manusia biasa, karena dia adalah personifikasi dari para dewata seperti itu. Jadi dewata dalam wujud manusia. Itu dijelaskan dalam Dharma Sastra. Jadi kita harus betul-betul menghormati raja itu, Mbak Ati. Agar apa? Seorang pemimpin bisa mampu mewujudkan cita-cita sebuah negara dengan doa dari para rakyat yang mencintainya seperti itu. Nah, jadi dengan cara seperti itu, semua kesejahteraan akan hadir di tempat itu. Karena rakyat yang mendukung. Ya. Dukungan rakyat, doa dari rakyat. Ya. Nah, jadi begini, Pak Gede, kalau sebenarnya pemimpin itu pilihan rakyat ya. Nah, sebenarnya dalam definisi pemimpin itu bagaimana jika dilihat dari sudut pandang Hindu sendiri? Ya, jadi seorang pemimpin berarti dia harus memiliki pribadi yang mampu menggerakkan masyarakat. Namanya ini dalam ilmu komunikasi namanya persuasif. Jadi dia menggerakkan tanpa dipaksa. Nggak boleh ada paksaan memilih pemimpin ya. Dengan hatinya. Harus hati yang bicara ya. Iya. Jadi dia harus memiliki tipe seperti itu. Dia harus punya brand tersendiri, branding self namanya. Jadi dia sudah punya brand. Ini adalah orang hebat gitu. Ketika dia tahu seperti itu, rakyatnya pasti menjadi mendengarkan. Kita bisa lihat dulu kepemimpinan presiden kita yang pertama, Soekarno. Bagaimana dia mempunyai kekuatan yang sangat besar sekali. Jadi idola seluruh retorika rakyat Indonesia. Sehingga dia ucapannya sangat bertuah sekali. Ya. Hatinya rakyat pasti. Karena rakyat sangat mencintai itu. Ya, seperti itu. Itulah ciri-ciri daripada seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Ya, karena di sini kita besok nih ya, tahun ini ya termasuk besok itu merupakan tahun politik ya. Tahun ini adalah tahun politik bagi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana Hindu memandang politik itu sendiri, Kak Bede ya? Ya, dalam politik itu harus berdasarkan dharma ya, bukan berdasarkan egosentris ini. Bukan atas saya ingin berkuasa, saya harus melakukan dengan berbagai macam cara tanpa memikir unsur-unsur kebenaran itu sendiri.
Ketika seseorang bertindak yang menjadi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin itu tidak mudah, Mas. Iya, seorang pemimpin itu harus mampu seperti kepala keluarga menanggung dosa-dosa keluarganya. Begitu juga seorang pemimpin. Jika rakyatnya melakukan kesalahan, pemimpinnya yang menanggung kesalahan-kesalahan. Pemimpin yang kena juga ya. Iya, reaksinya, walaupun dia tidak menerima dosanya, tetapi reaksinya harus diterima. Sebab berat sekali. Ya. Yang berat tugas pemimpin berat berarti ya. Ya. Di dalam agama Hindu ya, kita tidak pernah lepas dari cara kehidupan berpolitiknya. Tidak hanya berpolitik praktis di di parlemen gitu ya. Tetapi kita juga setiap hari juga kita sebenarnya berpolitik. Setiap aktivitas kita juga berpolitik. Politik. Ya, mencari uang juga berpolitik, mencari istri berpolitik, mencari pacar juga berpolitik. Semuanya ada unsur politiknya. Politiknya gitu ya. Maka dari itu sebenarnya politik dalam agama ini tidak aneh gitu. Karena setiap aktivitas, setiap transaksi belanja saja kita berpolitik seperti itu. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu ketika seseorang berpolitik harus berlandaskan pada dharma itu sendiri. Dharma ya. Itu yang paling penting. Ya. Ya. Kemudian seorang pemimpin tidak hanya mau pegang kepada dharma saja, dia juga harus cerdas. Cerdas dalam artian dia berpengetahuan. Iya, berpengetahuan. Ya, berpengalaman di bidang spiritual, Mbak Ati. Jadi ciri-ciri daripada kepemimpinan itu dijelaskan di dalam kitab suci juga dijelaskan, Mbak Ati. Seperti ada namanya Astabrata itu. Iya. Jadi untuk mengenai perilaku pemimpin yang baik itu ya Pak Gede ya. Nah, itu tentunya ciri-cirinya dimuat dalam sloka-sloka kitab suci ya yang diyakini oleh umat Hindu. Mungkin apa tadi disebut yang contoh-contoh dari Astabrata itu? Kualitas Astabrata itu yang pertama dia harus bisa seperti Indra, Mbak Ati. Ya. Dewa Indra itu seperti apa, Mbak Ati? Dewa Indra itu bisa memberikan kemakmuran. Dewa Indra itu kan hujan. Dia harus bisa memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Kemudian Yama Dewa itu adalah dewa keadilan. Dia harus mampu memberikan keadilan kepada semua rakyatnya. Kemudian seperti Surya artinya dewa Surya kan menerangi matahari. Dia harus mampu menerangi hati rakyatnya. Kemudian seperti Chandra adalah dewa bulan. Jadi dia harus memberikan kesejukan, bukan manusia rakyatnya gitu. Yeah. Kemudian Bayu Brata, Bayu artinya angin. Angin itu ada di setiap ruang, di setiap rumah. Jadi dia harus tahu isi hati masyarakat seperti apa, kegunaan rakyat seperti apa yang diinginkan rakyat harus tahu. Seperti itu. Kemudian Kuera artinya dia kekayaan. Dia harus mampu mengelola keuangan. Harus mampu mengelola keuangannya. Kemudian Agni Brata. Ya, Agni Brata artinya pemanas. Dia harus mampu menyemangati, bukan memprovokatori gitu. Harus menyemangati rakyatnya ketika dia seperti kemarin ada COVID seperti itu. Ya, dia harus mampu menyemangati rakyatnya seperti itu sehingga rakyatnya tidak menjadi down. Dia semangat terus gitu. Jangan lelah gitu mati. Itu Astabrata. Oh, pemimpinnya semangat, rakyatnya juga semangat. Iya, pasti gitu. Betul. Iya. Di dalam bahwa kita menjelaskan bagaimana orang besar seperti itu orang kecil. Mengikuti itu, Mas. Ya. Karena memberikan contoh. Iya. Seperti itu, Mbak Ati. Nah, jadi kita sebenarnya sebagai masyarakat ya, rakyat ya, sebagai bagian daripada negara, kita harus membutuhkan seorang pemimpin yang menghadirkan ketentraman, kedamaian, yang tidak pernah melakukan kekerasan kepada rakyat. Di dalam berkata ahimsa parodharma gitu, tanpa kekerasan gitu. Jadi tidak ada benih-benih konflik yang tertinggal. Karena kita paling negara kita ini ada dari berbagai macam ras, suku dan agama kan? Bermacam-macam. Iya. Nah, jadi kita harus juga
dengan menjaga pikiran, hati kita. Karena apa? Dengan mulut kita akan bisa mendapatkan musuh, bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan saudara, bahkan dengan mulut pun akan bisa kita mati gitu. Maka dari itu kita harus menjaga mulut ini demi persaudaraan itu. Kendalikan lidah kita, harus dikendalikan agar kita bisa menjaga keharmonisan. Di dalam Manawadharma Sastra menjelaskan wasita dimita manemu laksmi. Itu salah satu contohnya Mbak Ati. Jadi dengan ucapan kita akan mendapatkan kemujuran. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Ya, betul. Ya. Nah, kembali ke topik yang bagaimana mewujudkan pemilu yang damai bagi bangsa Indonesia itu sendiri menurut Hindu, Pak. Ada berbagai macam cara untuk menjadikan kita menemukan sebuah kedamaian dalam sebuah memilih kepemimpinan, Pak ya. Yang pertama mungkin singkat saja kita tentang bagaimana seseorang tahu karma dan pahala. Ya. Kita tidak mudah percaya dengan hoak, kemudian ujaran kebencian. Kita harus punya literasi. Nah, kemudian tidak menerima begitu saja berita bohong itu. Kemudian menghargai kebinekaan, mati. Ya, menghargai kebinekaan artinya kita harus memandang sama. Kita adalah saudara. Bhinneka tunggal ika tanhana dharma mangruh. Kan gitu semua yang kita tahu. Kemudian yang berikutnya adalah taat kepada hukum negara. Jadi kita harus mengetahui bahwa ketika ada sesuatu yang ganjil dalam sebuah pemilu, kita jangan main hakim sendiri. Ya. Kemudian, berarti menghindari kekerasan. Ahimsa. Kita kan mengerti satyam ewam jayati. Kebenaran itu pasti menang. Ketika ada masalah-masalah kita ada meja hijau, kita selesaikan di hukum gitu. Tanpa melakukan kekerasan. Itu ahimsa mati. Jadi kita tidak harus melakukan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dengan cara seperti itu kita akan bisa hidup berdampingan dengan antar sesama. Ya, seperti itu. Rukun jadinya. Ya, rukun. Itulah tujuan kita. Tujuan hidup kita. Dan kita dalam pemilu pun harus dijaga kedamaiannya. Menghindari kekerasan. Tidak hanya dalam pemilu. Sebelum pemilu, setelah pemilu, sampai kapanpun harus dijaga kedamaian, betul. Nah, untuk ini yang saya tanyakan lagi Pak Gede ya. Nah, kewajiban umat Hindu, untuk menjunjung dharma itu bagaimana? Ketika kita menjunjung dharma itu sendiri, itu tentu saja kita harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi kebenaran itu harus kita ketahui pasti akan menang, seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian dengan kita bekerjasama satu sama lain, kemudian punya keyakinan yang kuat tentang Pancasrada, bahwa kita adalah Brahman, roh yang rohani. Kemudian kita harus meyakini bahwa ada hukum karma yang berlaku. Kemudian termasuk tentang Pancasrada. Ya. Jadi dengan cara-cara mengetahui unsur-unsur Pancasrada, keyakinan-keyakinan tentang bagaimana caranya kita hidup beragama, tentang bagaimana caranya kita mengerti tentang Tuhan, bagaimana caranya kita berjalan di atas kebenaran itu sendiri. Kemudian meyakini bahwa kitab suci itu selalu akan memberikan perlindungan kepada kita ketika kita ada dalam sebuah perlindungan dharma. Ketika kita ada dalam dharma, tentu saja kita dilindungi oleh dharma itu sendiri. Ya, dharma sebagai pelindung perdamaian ya. Maka dari kita harus betul-betul memiliki keyakinan kepada dharma itu sendiri.
Dharma raksata, Iya, betul. Dharma raksata itu. Jadi demikian berarti tentang bagaimana caranya kita mewujudkan pemilu yang damai di dalam kehidupan kita bernegara. Iya. Besok kita akan melakukan pencoblosan dan memilih kepemimpinan, dan paling perlu kita ketahui bahwa mati. Kita seperti tadi saya jelaskan, kita percaya dengan karma, hukum dan karma mati. Jadi siapapun pemimpinnya itu sudah takdirnya. Ya, itu sudah takdir dan kita harus menghargai, menjunjung tinggi juga. Itu sudah takdirnya. Takdir itu sudah diukir semenjak ada di dalam kandungan. Usia tua, penyakit, kematian itu sudah diukir dalam kandungan. Ya. Nah, oleh sebab itu kita jangan mencari-cari kesalahan dengan cara apapun demi kepentingan diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus yakin bahwa itulah yang terbaik. Kita harus punya berjiwa besar. Kita berdamai dengan diri kita sendiri, kemudian kita harus punya toleransi yang tinggi. Betul. Agar kita bisa menerima apa yang ada di depan kita. Iya. Sehingga, terima kasih. Terima kasih ya Pak Gede sudah panjang lebar menjelaskan tentang materi malam ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Batam, di mana besok merupakan hari yang spesial bagi bangsa Indonesia. Kita akan melakukan pemilihan baik dari tingkat DPRD sampai dengan pemilihan untuk kepala negara. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama ya menjaga perdamaian sehingga semuanya besok itu berjalan dengan lancar ya. Itu yang kita harapkan ya. Jadi karena besok tanggal 14 ya, jadi mari kita bersama-sama datang ke tempat pemungutan suara ya, yang sudah punya hak pilih jangan tinggalkan, kan sayang kalau sampai ada yang golput. Pendengar dan juga penonton yang mengikuti secara live streaming malam ini, sebagai penutup saya berikan pantun. Pergilah ke pasar membeli es. Esnya mencair, tak segar lagi. Marilah kita pergi ke TPS, berikan suara sesuai kata hati. Mantap kan? Nah, Irian Jaya, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Malam ini apabila ada yang salah-salah kata, kami sebagai host dan juga narasumber mohon minta maaf apabila ada kesalahan dari kami. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.